Membahas pasar ikan paralon murni dari paralon. Cara merawatnya agar lebih awet bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku ya. Jumpa lagi bersama saya Mas Sis Kecik, Mas Sis ya, dari Kota Pati, Jawa Tengah bosku. Ini kontennya malam-malam karena tadi siang ada pembeli pasar ikan dari Pati yang membeli langsung ke rumah saya bosku. Semuanya diborong bosku ya, tapi yang untuk pesanan tenang saja, masih dalam proses pembuatan. Dalam video kali ini saya mau membahas pasar ikan paralon murni dari paralon. Cara merawatnya agar lebih awet bertahun-tahun. Kok bisa bang? Gini, saya tunjukkan. Ini langsung aja, ini real. Karena banyak yang di WA saya maupun yang di YouTube Studio ataupun di kolom komentar, banyak yang ingin buatin tutorial bagaimana caranya untuk merawat pasar ikan paralon ini agar bisa tahan lama atau awet dan bisa digunakan di kemudian hari ya, nggak cepat rusak. Yang pertama, pasar paralon, saya sudah bilang berkali-kali di YouTube, kelemahan pasar paralon adalah di pompa. Yang pertama adalah di pompa, di bagian pompa. Yang kedua adalah di bagian katup kran, bagian kran. Semua, kalau yang lainnya insya Allah saya rekomendasikan 100% aman. Gini ya, yang pertama untuk merawat pasar ikan, jika waktu yang cukup lama ini dipompa, ini pompanya seret, kita buka bagian drat ini. Untuk merawatnya ya, kita buka bagian drat ini, cukup memutarnya berlawanan arah jarum jam. Paham kan? Kalau jarum jam kan gini, kalau muternya terbalik, harus diginiin ya, diputer. Mau diapain bang itu pompanya bang? Pompanya saya buka. Ini dibuka bosku. Ini ada karetnya. Mungkin jika untuk merawat, jika dipompa untuk mengisi angin ini seret atau macet atau tekanannya kurang, ini harus pakai, jangan pakai vaselin ya, jangan pakai vaselin. Untuk pelicinnya jangan pakai vaselin. Kita cukup membutuhkan 1 tetes atau 2 tetes minyak goreng, merek apa saja tidak masalah, yang penting minyak goreng. Kenapa saya kok pakai minyak goreng nggak pakai vaselin? Karena pasar paralon jika Anda celupkan ke air, musuhnya, lawannya adalah minyak goreng, tidak akan pernah ngumpul antara minyak goreng dan air. Sudah paham? Bisa Anda coba sendiri nanti. Caranya cukup mudah. Kita ambil minyak goreng merek apa saja yang bungkusan plastik, bungkusan aqua atau bungkusan kayak gini, botol kayak gini. Kita cukup ambil mata pasarnya, tinggal celupin dikit aja. Cukup tinggal celupin aja, ini bagian pompa ya. Kita tinggal netesin di bagian seal. Ini namanya seal, ini namanya cincin pendorong. Ini dikasih 2 tetes atau 3 tetes aja sudah cukup. Nggak usah banyak-banyak. Nanti masuknya ke dalam tabung kalau banyak-banyak ya. Ini untuk mendorong, untuk melicinkan saja. Harus pakai minyak goreng. Itu yang pertama, untuk merawatnya pakai minyak goreng. Langsung dimasukkan lagi. Kalau sudah pakai minyak goreng bosku, pompanya tambah enteng. Kalau pompa sprayer itu lebih enteng lagi ya. Itu pompa sprayernya itu lebih enteng lagi, lebih licin ya, nggak kayak tadi, lebih seret. Nanti kalau seret, nanti bagian ini tidak bisa mendorong angin. Anginnya sewaktu ada pompa terus, itu nggak akan ngisi. Kenapa nggak akan ngisi? Karena sealnya mungkin rusak ya, kena dorongan dari shock peralonnya yang kayak gini nih.
Ini saya tunjukkan sekalian biar Anda itu lebih paham ya. Saya juga menjual order dealnya klep sama cincinnya. Jika Anda dorong pasarnya itu terlalu licin, nggak nyimpan angin, itu harus ada menggantinya dengan cincin pendorong angin di bagian pompa tadi yang sudah saya buka. Paham kan? Cuma menggantinya ini biar lebih kuat tekanannya, tidak ada yang bocor. Dari sini sudah paham untuk merawatnya. Cuma ada dua ya di bagian pompa. Yang pertama. Yang kedua, pasar ikan ini membutuhkan klep. Klep itu di bagian pompa sini. Kalau klep insya Allah itu aman. Nanti saya buatkan tutorial bagaimana cara mengatasinya di bagian klep ini dengan tidak membongkar drat. Dengan tidak membongkar drat ini ya. Insya Allah kalau ada waktu besok saya tunjukkan tutorialnya. Ini untuk perawatannya saja. Ini di bagian pompa. Terus yang kedua, untuk merawat pasar ikan itu di bagian ini, di bagian pompa, di bagian keran. Kenapa di bagian keran? Semuanya itu menyimpan dari pompa, kita dorong mentoknya di bagian keran sini untuk pembuangannya ya. Untuk pembuangannya ini, untuk katupnya ini, untuk pembuangannya tinggal tekan ini ya. Gimana cara merawatnya? Jangan Anda sesekali atau sesering mungkin ya, mohon maaf ini ngomongnya agak ngawur. Jangan sering-sering menyelupkan ini ke dalam air. Jangan menyelupkan bagian keran ini sesering mungkin di dalam air. Kenapa? Karena teflon ini kalau terkena air tidak akan bisa keluar. Ini saya tunjukkan untuk merawat bagian keran. Kita cukup memutarnya di bagian ini ya. Ini berarah berlawanan jarum jam. Saya sudah bilang berkali-kali, jika Anda selalu menyelupkan di bagian kebocoran di bagian keran ini biasanya akan ada airnya di bagian sini. Ini saya ambil dulu bosku. Kalau saya buka ini, buka klepnya, buka katupnya ini, nanti kalau Anda celupkan keran ini ke dalam air, ini akan terisi air. Jika Anda masukkan lagi, airnya akan ngendap di sini. Kalau airnya ngendap di sini, tidak akan bisa keluar karena ini dari plastik. Terus jika terkena angin, karet ini lama kelamaan akan lapuk ya, akan cepat rusak, cepat retak. Ini karet ini. Makanya harus dalam keadaan kering, klep apa ini namanya, katup ini. Sudah paham kan? Kalau caranya memasukkan nanti saya tunjukkan sekalian. Kalau sudah, ini coba dipasang lagi ya. Kalau tidak digunakan, ini kan sudah saya copot. Kalau tidak digunakan dalam jangka panjang, waktu Anda sudah membeli pasar ini tidak digunakan, Anda keluar kota atau di mana atau sibuk kerja, harap keran ini dicopot. Kenapa saya sarankan untuk dicopot? Karena di bagian sini ini kalau terkena tekanan tangan, kalau dratnya sudah sudah didratkan ya, itu akan menimbulkan sebuah bekas itu atau get-getan itu, bekas itu kayak gini. Nanti kalau lama kelamaan tidak dipakai maka akan bocor. Makanya saya sarankan jika tidak dipakai dalam jangka panjang, keran ini harap dikendorin lah, dikendorin dikit, dibuka dikit, tapi jangan dikencengin ya. Dikendorin dikit ini, dikendori atau dibuka sama sekali, nggak apa-apa, langsung disimpan. Paham kan? Disimpan aja. Nanti kalau untuk pemakaian lain waktu bisa dipasang lagi. Itu untuk merawat agar tahan bertahun-tahun bosku. Pasar saya ini aja sudah tahunan bosku. Belum pernah ganti keran, belum pernah ganti pompa, belum pernah ganti klep, belum pernah ganti cincin. Ini beneran, ini real, bukan rekayasa. Untuk pemasangan awal ulang, ibaratnya nggak dipakai lah dalam jangka waktu panjang. Kalau memasukkan keran itu jangan ngawur. Banyak orang itu ngawur banget, asal diputer loh, karpe dewe. Caranya gini, kita ambil ini diputar sini. Saya tunjukkan ini biar lebih jelas. Ini kan ada dratnya. Kalau drat ini didratkan, dipaskan ya. Kalau sudah pas, diputer,
Kalau bentuknya seperti ini, udah kencang bang, tapi kok menghadap ke sini bang, saya tarik ke sini, itu salah. Kalau ditarik itu salah, itu dibalikkan lagi, diputer. Sekiranya ini posisinya lurus ya bosku ya, ini posisinya ini di bagian ini lurus ke sini ya. Baru dikencengin kayak gini. Ini ditotokkan sama tangan ini, ditotokkan biar lurus. Baru beratnya dikencengin gini. Kalau belum sampai kencang, baru dikencengin pol. Enggak apa-apa, tidak usah pakai yang lain, tidak usah dikasih lem, cuma dideratkan aja. Pasar ikan paralon sudah anti bocor. Pastikan katup Anda tidak ada yang retak, tidak ada yang bocor. Ini bisa digunakan lagi untuk standar keamanannya. Kalau semuanya sudah aman, sudah awet. Jika untuk penggunaan pertama, pasar ikan itu harus dites kebocorannya dulu sebelum pemakaian. Ini yang saya sarankan kepada Anda semuanya untuk peminat pasar paralon dimanapun Anda berada. Tanpa kita sadari, kebocoran itu bisa terjadi di mana-mana ya. Maka dari itu, jika Anda ingin memulainya kembali, ingin memulai awal untuk berburu ikan lagi, dan pasar ini tidak digunakan dalam waktu panjang, jangka panjang, kita pompa. Ini sudah terpasang semua, kerannya tadi sudah terus dipasang, cukup pompa. Kalau untuk pasar dari saya untuk SP3 minimal 35, kalau SP4 minimal 40 untuk ngetes kebocorannya. Ini dipompa, terus dimasukkan ke dalam air ya bosku ya. Udah, kalau yang nonton video dari saya sudah tahu semuanya. Ini dimasukkan lubang larasnya, dimasukkan ke dalam air. Mohon maaf ini tidak ada air ya. Ini dimasukkan ke dalam air, pokoknya di air lah, pokoknya di gelas, di ember, di sungai, di laut atau di danau, terserah Anda yang dekat mana. Jika keluar gelembung, perbaiki dulu keran. Mungkin pemasangan keran Anda kurang kencang, kurang rapat, katupnya belum penuh untuk menutupi bagian rangka keran ini. Udah paham kan? Tapi jika tidak ada kendala waktu dipompa untuk tes kebocoran untuk pemakaian awal, tidak ada yang bocor, itu bisa digunakan kembali. Paham kan? Semoga video dalam malam hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya peminat pasar paralon di seluruh Indonesia ya. Jika menyukai video dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tekan tombol warna merahnya. Sing podo wong Jawa aja lali penyet, sing warna abangnya sing sisih tangan. Pokoknya aja lali pokoknya. Ben podo mangane bosku. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bosku. Semoga pasar ada awet bertahun-tahun.